Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ziarah kubur menjelang Ramadan. Tradisi apa sunnah? Kita lanjutkan lagi ya, tapi ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat lagi untuk jamaah yang ada di rumah. Tayangannya adalah baca Iqra saat ziarah. Tapi bagus juga. Ba ta sa a ba ba a ba berarti gitu ya? Iya, jadi ane ziarah nanti ane bawa Ali yang kecil yang 1 tahun tuh, ane baca Yasin, Ali baca Iqra. Tapi itu gak apa-apa kan sebenarnya kan Satu huruf satu pahala kan. Oh iya, satu huruf satu Pakai pahala. 10 kebaikan kan. Oh iya, udah deh aku mau tahu deh adab-adabnya apa lagi sih yang harus dilakuin kalau lagi ziarah Ustaz Syam. Biar jelas nih. Mohon penjelasannya Ustaz. Bagus. Serta guru-guru kami doakan Allah Subhanahu wa taala. Konten yang menghibur tapi kita mesti berhusnudzon saja, berbaik sangka. Saya husnudzonnya begini, mungkin yang dikubur itu adalah sahabatnya yang pernah ngajarin dia Iqra. Jadi dia datang ke situ, nih lu pernah ngajarin gue baca ini, gue masih bisa nih sampai sekarang nih. Tapi ane pernah begitu Ustaz, Apa kita itu? ziarah ke di Hadramaut tempat yang ahli nahu. Jadi kita baca kitab nahu yang dia Karang. Masya Allah, itu kan berarti bisa jadi yang meninggal dunia adalah gurunya yang mengajarkan daripada Iqra tadi. Namun subhanallah, tetap saja kita harus mengerti tentang apa yang mesti kita baca ketika kita datang ke kuburan atau berziarah kubur. Yang pertama tentu saja memberi salam, sebagaimana Nabi SAW memberi salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan untuk kalian wahai para penghuni kubur, para mukminin, orang yang beriman, dan kami insya Allah akan segera menyusul kalian. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata membaca daripada apa? Suatu ketika Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengikuti baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat yang lainnya pada saat kematian daripada Sayyidina Mu'adz. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau meninggal dunia pada saat itu beliau wafat. Lalu Nabi SAW datang ke kuburannya, lalu Nabi bertasbih dengan suara yang lantang. Jadi para sahabat mengikuti. Seandainya suara Nabi lirih, mungkin sahabat tidak mendengarkan. Tapi Nabi SAW pada saat itu, Jabir mengatakan, Nabi bertasbih, kami mengikutinya. Subhanallah, kami mengikutinya. Lalu Nabi pun bertakbir, kami pun mengikutinya. Lalu pada saat itu Nabi SAW mengingatkan bahwa sungguh kubur ini menghimpit saudara kalian, padahal saudara kalian adalah saudara yang soleh. Subhanallah. Artinya adalah pada saat itu Nabi juga berzikir secara berjamaah. Jadi kalau dikatakan bolehkah seseorang berzikir berjamaah atau adab-adabnya, nggak bolehkah bersuara keras, tentu Nabi pada saat itu memimpin tasbih, memimpin takbir sehingga para sahabat bisa mengikutinya. Adab-adabnya yang penting tidak saling mengganggu. Subhanallah. Dan juga yang kedua, yang jelas ketika membaca niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pada saat di situ kita salah niat, ya malah bukan dapat ampunan daripada penghuni. Mungkin penghuni kubur dapat berkah daripada bacaan kita, tapi kitanya nih yang bakal diadili. Kenapa engkau membaca tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dalam keadaan ziarah kubur karena beramai-ramai, jangan sampai saling mengganggu. Wallahu ta'ala. Tapi boleh suaranya agak keras, yang penting jangan sampai mengganggu dan niatnya apa. Kan gitu kita kan waktu kecil ngelihat bapak kita baca apa ya bapak ya, kita ngikutin gitu. Betul. Kakek baca apa ya, kita ngikutin gitu. Makasih Ustaz Syam. Sama-sama. Tapi kalau dari keluarga nggak ada yang bisa ngaji, Bib gimana? Boleh nyewa ustadz gak sih buat ngaji di situ, di kuburan? Saya sudah mulai sebar HP yang pengen menerima bayaran doa. Ngaji di kuburan. Ada flyernya Bib ya. Hubungi kontak yang di bawah ini. Berarti boleh dong kalau gitu. Boleh dong, karena memang kita merasa tidak mampu. Misalnya kalau pakai bahasa Indonesia aja datang sih, artinya kita datang itu kan udah harus baca Yasin. Kita datang itu kan ziarah tidak harus untuk kita membaca tahlil kalau tidak bisa. Minimal kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ini berziarah kepada orang tua kami dan kami memohon ampunkan dosa-dosanya, luaskan kuburannya. Tidak harus juga dengan bahasa Arab atau dengan Al-Quran. Tapi kalau dengan Al-Quran tadi kan lebih bagus. Tapi kalau memang bukan menyewa sih, bahasanya itu kan kurang bagus juga kan, artinya kita minta tolong ustadz setempat
atau memang tempat kuburan itu sudah menyiapkan ustadz-ustadz untuk bisa membantu seperti Jadi itu. sebenarnya tidak apa-apa. Cuma gitu. jangan cuman thank you doang habis bantu kan gitu. Oh iya, biasanya kan ada Gitulah. ya. baik. Niatkan sedekah untuk Niatkan orang mati. sedekah. Niatkan sedekah untuk Betul. orang mati. Masya Allah. Terima kasih ya Bib ya. Gimana jamaah pembahasannya, bagus kan? Tapi ini belum selesai, masih banyak lagi mau kita bahas nih. Ada lagi yang mau aku tanyain sama Ustadz Maulana. Ya. Bener nggak kalau misalnya ada penghuni kubur yang jarang banget kita ziarahin, nanti tiba-tiba dia masuk ke mimpi kita, Masya Allah. terus minta diziarahin supaya kita datang ke sana gitu sebelum Ramadan atau kapanpun gitu. Oke gitu. Mohon penjelasannya Ustadz ya. Izin Habib yang sepatunya baru. Amin. Ustaz Sam. Sepatu lama. Kasihan dari lama. tadi. Nggak dibahas-bahas sepatu Dibahas. itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak kepada guru-guru kami yang Masya Allah Tabarakallah yang membawa ajaran untuk menyenangkan semua orang. Karena kenapa? Ketahuilah, saya kutip dalam kitab Irsyadul Ibad, pernah dijelaskan di pesantren, perihal seorang yang bermimpi didatangi anaknya di dalam kubur yang kaget. Wahai anakku, aku kuburkan kamu dalam keadaan rambutmu hitam. Tapi kenapa pada saat masuk dalam mimpinya rambutnya memutih? Apa kata anaknya? Karena engkau kuburkan aku dekat orang pendosa minum minuman keras. Ketika dia dihukum, aku yang kaget. Dalam hal ini berbicara tentang ziarah kubur itu, apakah orang itu bisa masuk dalam mimpi, apalagi kalau tidak diziarahi kuburnya bulan Ramadan? Kalau saya, mohon maaf, astagfirullahaladzim, betapa senangnya orang yang diziarahi itu. Lalu mohon maaf, harus kita ingatkan juga, kemuliaan bulan suci Ramadan mengantarkan 1 bulan Ramadan itu penghuni kubur mendapatkan keberkahan Ramadan. Tidak ada pertanyaan di dalam kubur selama Ramadan. Orang yang di dalam kubur diistirahatkan selama Ramadan. Kalau ada yang disiksa, diistirahatkan. Karena kemuliaannya bulan suci Ramadan. Lalu, ziarah kubur sebulan Ramadan sebenarnya berefek pada diri kita. Kebayang nggak? Kalau saya terus terang, ayah abah saya meninggal 40 tahun yang lalu. Abah saya meninggal 40 tahun yang lalu karena tahun 83. 9 Juli 1983. Itu saya masih ingat bulan Ramadan waktu itu. Tahu nggak? Setiap masuk Ramadan, saya selalu ingat abah saya. Selalu ingat abah saya. Tapi kalau kita sudah ziarah kubur, ada perasaan lega itu. Kebayang nggak kalau kita makan sahur? Ya. Pas kita nangis. Tapi kalau kita sudah ziarah kubur, ada bentuk kelegaan, perasaan. Sama halnya juga di saat hari Lebaran. Kalau kami tuh tradisi biasanya, kalau hari Lebaran sesudah asar kita sama-sama pergi ziarah kubur. Masya Allah. Sesuatu yang diusahakan tuh bikin kita lebih gimana gitu ya. Iya, Ustaz, ya. ada Masya Allah. silaturahmi juga sih sebenarnya. Makanya rajin jajan ziarah dong. Iya, aku rajin, insya Allah. Kan mau mulai belajar sekarang. Makasih Ustadz Maulana ya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah mengenai ziarah ini ya. Kadang pasti jamaah juga pernah merasakan kalau datang ke kuburan atau ke makam pasti kan kayak nyiramin air gitu kan. Siap. Nah, Tadi kita siram kasih bunga. kasih bunga, sekarang nyiram air. Nah, kita pengen tahu nih manfaatnya sebenarnya apa menyiram air ke kuburan itu atau hukumnya tuh apa gitu. Karena kan katanya lebih bagus air hujan yang turun atau bagaimana sih aku nggak ngerti. Habib mohon penjelasannya Habib Muhammad. Nanya nulu ya. Iya nih. Kepo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya? Tadi kan sebenarnya masalah kita ini kan ziarah kubur menjelang Ramadan sunnah apa? Tradisi. Artinya kita jawab dulu sedikit itu tuh. Ya. Artinya ziarah kubur secara umum sunnah. Secara umum sunnah. Apalagi intinya di bulan-bulan yang mulia. Jadi ini sunnah yang ditradisikan. Ya, jadi sunnah yang ditradisikan. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah bunga sudah kita jawab dan menyiram kuburan. Ini pun sunnah di dalam kitab Nihayatuz Zain dikatakan yundabu rasyul ma fil qabri. Artinya disunnahkan wabil khusus ma'in baridin, artinya air yang adem, air yang dingin. Ya, air yang dingin. Jadi kenapa? Supaya kuburannya tafaulan,
mencontoh siapa? Tentunya mencontoh Nabi. Bagaimana Nabi pernah menyiramkan air dingin ke kuburan anaknya Ibrahim. Jadi ada kisahnya. Ada, jelas. Makanya kalau ditanyakan menyiramkan air pada kuburan tersebut, maka hukumnya sunnah. Juga di dalam kitab-kitab fikih lainnya seperti kitab Baijuri juga dikatakan disunnahkan bahwasanya kita menyiramkan. Ingat nih, jangan menyalahkan, hukumnya sunnah. Jadi air mawar ya, disunnahkan menyiramkan air. Apa bedanya nanti air dingin sama air mawar? Disunnahkan pertama hukumnya air dingin dulu disunnahkan. Dan juga boleh ditambahkan air mawar. Kenapa ditambahkan air mawar? Karena air mawar itu menimbulkan bau yang harum. Kenapa mengajak bau yang harum? Karena malaikat berkumpul di kuburan tersebut karena bau harum. Begitu. Jadi Nggak usah. Tapi katanya kalau air mawar sekarang nggak tahu bau nggak tuh? Air mawar Harum lah pasti. Air mawar yang dijual-jual itu harum. Kalau tahu kalau mawar, nama saya mawar. Itu beda. Sebut saja mawar. Sebut saja kalau itu. mawar. Jadi boleh. Jadi jangan kita. Jadi kalau mau bawa air silahkan mau pakai. Tapi memang ada yang memakruhkan. Kenapa? Kalau terlalu banyak. Kenapa? Jadinya tabdzir. Mubadir aja di situ. Bisa nggak Bib? Di rumah kita kumpulin air dulu di baskom, terus kasih bunga, terus kita baca yasin dari rumah, terus air mawarnya itu airnya dimasukin. Boleh. Nggak jasa, itu semua jadi buat tinggal kebaikan. sampai di kuburan tinggal disiram. Cuman kesian yang dagang nanti nggak laku. Oh iya benar. Kalau air hujan kan kayak Ya, sama aja ya Bib ya. kalau bawa kita dari rumah, kesian yang dagang di situ, Ustaz. Ya Allah, mutusin rezekinya orang. Ustaz, beli aja Ustaz, nggak mau dari rumah Ustaz. Nah, Iya gitu. nih. Iya. Habib terima kasih ya Bib ya. Oh sudah selesai. Makasih ya Bib untuk penjelasannya. Berarti kalau air hujan juga sama aja kayak membawa rahmat juga ya. Tapi agak sedikit berbeda karena memang kalau kita kalau air hujan disiramkan oleh Allah bagus. Tapi kalau kita bawa di rumah memang niat. Iya memang untuk niat. kita menyiramkan. Udah beli aja lah ya. Tapi kan kalau kita bawa kan tetap beli juga. Masya Allah, seru banget pembahasan hari ini jamaah. Kalau gitu dari tadi aku udah banyak nanya mulu seperti yang Habib bilang, nanya mulu nih katanya. Oke, kalau gitu sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari jamaah aja ya. Kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Nggak ada. Nggak ada. Ustadz, sebetulnya ada doa-doa khusus nggak yang dibaca saat ziarah kubur, dan gimana mengetahui bahwa doa kita itu sampai kepada penghuni kubur? Gimana tuh Ustadz Syam tuh? Yang pertama doa khususnya ya ketika memberi salam itu assalamualaikum itu sudah doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, saya memohon kepada Allah untuk kami ini dan untuk kalian yang ada dalam kuburan keselamatan. Kalau yang di dunia selamat, di kuburan juga selamat. Subhanallah. Maka yang pertama doanya seperti itu dalam bentuk salam disambung dengan doa. Kemudian yang kedua doa khususnya Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Boleh membaca itu. Kalau untuk orang tua ya doa orang tua biasa, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bentuk jamaknya Allahumma ufir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kemudian boleh juga Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau bapaknya atau laki-laki. Kalau ibunya Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Boleh bacaan Yasin? Boleh, karena Yasin itu adalah segala hajat. Boleh dengan tawassul dengan surah Al-Mulk, karena surah Al-Mulk adalah penerang kubur. Boleh juga membaca surah Al-Mulk. Boleh juga khataman Quran. Oh, nggak sempat, panjang sekali. Apa cara singkatnya khataman Quran? Al-Ikhlas 3 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali, karena 1 kali surah Al-Ikhlas bagaikan sepertiga Al-Quran. Maka 3 kali surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai Muflihun, sampai 5 ayat. Itu semua adalah bacaan-bacaan doa ketika ziarah kubur. Terima kasih Ustaz Syam Siap, untuk sama-sama, penjelasannya. Ustaz.